Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan kemajuan PKM tahun 2020 dengan judul Strategi Flipped Classroom dalam Blended Learning bagi Madrasah Sanawiyah Swasta se-Kabupaten Solok di MTS Muhammadiyah Saning Bakar. Dalam kegiatan PKM ini, yang menjadi ketua pengabdi adalah saya sendiri, Yasdino Huda, dengan anggotanya adalah Pak Donino Palendri dan Pak Efrizon. Bapak Ibu yang kami hormati, yang menjadi latar belakang kenapa munculnya pengabdian ini adalah di mana di tengah pandemi COVID saat ini, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru dan siswa telah menjadi keharusan karena adanya kebijakan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, sehingga tidak terjadi interaksi tatap muka pembelajaran di sekolah. Hal ini semakin mempertegas peran TIK dalam dunia pendidikan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga hampir di semua negara yang terkena dampak pandemi ini. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini melahirkan tren baru dalam proses pendidikan, dan keberhasilan ini telah dicoba mengembangkan pada pembinaan berkelanjutan bagi mitra PKM MTS di Kabupaten Solok, di mana pengembangan ini dari PKM sebelumnya telah dibina satu sekolah Muhammadiyah MTS Saning Bakar, dan MTS ini telah berhasil mengembangkan sebuah LMS, ya, sehingga sekolah ini dipercaya kemudian untuk menjadi tempat pengembangan blended learning berbasis LMS dengan peserta dari sekolah MTS sekitarnya di Kabupaten Solok. Desain dan pengembangan implementasi dari Flipped Classroom ini ada beberapa sekolah mitra yang terlibat, yaitu 9 sekolah madrasah, 9 sekolah madrasah yang ada di Kabupaten Solok. Nah, Blended Classroom ya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang paling populer digunakan. Di antaranya dari blended learning ini adalah blended flipped classroom, sehingga memungkinkan pembelajaran jarak jauh oleh guru dan siswa, dan ini tentunya bisa memenuhi kebutuhan work from home dan study and from home. Dan oleh karena itu di sini kita melihat ada sebuah kebutuhan TIK dan pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK. Jadi kita melihat ini adalah sebuah dukungan keterampilan ICT yang dibutuhkan oleh guru. Nah, kemudian blended learning, dengan adanya kebutuhan ini, maka salah satu solusi yang bisa kita lihat adalah dengan melakukan pengembangan blended learning berbasis LMS. Nah, kemudian di dalam pengembangan LMS, kita memilih belajar dari rumah, kemudian secara mandiri untuk mengoptimalkan kemampuan siswa secara mandiri dalam daring, kemudian ketika pembelajaran tatap muka, itu guru tinggal menjadi fasilitator, kemudian mengoptimalkan apa yang mereka peroleh secara mandiri saat belajar secara daring. Maka yang cocok strategi pembelajaran yang kita ambil adalah penggunaan flipped classroom dan berbasis LMS tentunya. Rancangan PKM yang kami rencanakan, pertama kita membutuhkan blended learning. Dan di dalam blended learning yang kita perlu persiapkan adalah domain dan hosting. Maka kita memerlukan sewa domain dan perlu kita melakukan hosting. Kemudian kita membutuhkan konfigurasi LMS di dalam Moodle, ya, LMS Moodle. Kemudian kita perlu mengembangkan utilitas yang ada di LMS.
dengan memanfaatkan LMS untuk kebutuhan blended learning di MTSS se-Kabupaten Solok tersebut. Dan kemudian kita ingin merencanakan pengembangan bagaimana kita merencanakan model blended learning tipe flipped classroom ini. Kemudian kita kembangkan bagaimana strateginya yang perlu diterapkan. Kemudian kegiatan berikutnya kita akan implementasikan. Jadi di kegiatan berikutnya mengimplementasikan flipped classroom yang terintegrasi di LMS. Dan proses kita sedang berlangsung di sini dengan mengajarkan beberapa materi yang kita akan ajarkan. Implementasi rencana kegiatan PKM yang telah kita lakukan di bulan Juni, itu kita melakukan konsolidasi dengan sekolah mitra, dengan MTS mitra. Kemudian di bulan Juli 2020, berdasarkan kurikulum yang ada di MTS tersebut, kita sesuaikan dengan pelatihan di flipped classroom. Kemudian di bulan Agustus, kita mengembangkan materi dan konten sesuai dengan kurikulum yang ada tadi, yang bisa kita gunakan sebagai konten pelatihan flipped classroom dengan pendekatan blended learning. Nah, kemudian di September kita mengembangkan atau membangun dari materi yang kita kembangkan dan konten pelatihan yang kita kembangkan, kita assembly materi ini berbasis flipped classroom ke dalam LMS, MOC, UNP. Kemudian di Oktober kita lakukan pelatihan dan ini berjalan separuh kegiatan dari beberapa materi yang ingin kita sampaikan. Dan kemajuan dari kegiatan yang telah kita lakukan, di sini yang menjadi mitra adalah MTS se-Kabupaten Solok, dan kita melihat para sekolah mitra MTS ini sangat antusias dalam menerima PKM dalam model flipped classroom 2020 ini. Kemudian kita melakukan konfigurasi LMS dan ini kita akan latih MTS mitra untuk kegiatan PKM flipped classroom ini. Kemudian peserta PKM ini akan memanfaatkan LMS MTSN masing-masing dalam pembelajaran daring. Kemudian kita akan, setelah LMS-nya tersedia, maka kita akan melakukan pelatihan online flipped classroom ini secara daring melalui MOC UNP. Nah, kemudian berikutnya kemajuan kegiatan yang telah kita capai, perencanaan pembinaan lanjutan oleh tim pelaksana PKM dalam bentuk tatap muka, dan ini belum bisa kita lakukan dan kita rencanakan adalah di akhir Oktober ini. Kemudian metodologi yang kita gunakan di dalam pengembangan penelitian ini adalah pengabdian ini ya. Ini kita mengadopsi model pengajaran dari EDI, di mana dalam model EDI kita melihat adanya sebuah analyze, kemudian kita lakukan desain, kemudian kita develop, kemudian kita implementasikan, dan terakhir kita lakukan evaluasi. Di samping itu, setiap sintak kegiatan dari model pengajaran EDI ini tentu adalah kita evaluasi setiap tahapnya. Nah, dalam PKM yang kita lakukan ini, implementasi dari metode EDI adalah pertama kita melakukan optimalisasi LMS, di mana kita memanfaatkan LMS untuk pembelajaran online. Kemudian tahap analisis kedua kita kembangkan konten blended learning. Kemudian kita ciptakan suasana yang interaktif dan menarik di dalam learning ini. Kemudian di tahapan ADI berikutnya design and development, tahapan development, di mana kita mendesain flipped classroom dari materi-materi yang kita kembangkan, kemudian kita kembangkan flipped classroom ini ke dalam Moodle, di mana kita menyusun strategi belajar flipped classroom, dan di tahapan implementasi flipped classroom dengan blended learning berbasis LMS, ini nanti pada akhirnya kita akan lakukan evaluasi di setiap tahapnya. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, di mana sekolah mitra pada awalnya yang telah mereka miliki domain-domain sekolah mereka masing-masing dari 9 sekolah mitra, ini domainnya ya mulai dari MTS Muhammadiyah Senin Bakar sampai urutannya ke MTS berikutnya sampai MTS Muhammadiyah Muara Panas, mereka telah memiliki domain masing-masing.
Kemudian ini yang kita kembangkan ada subdomainnya berbasis LMS, di mana MTS Muhammadiyah juga kita berikan subdomain e-learningnya dari domain sekolah SCHID mereka, sehingga ke 9 sekolah ini telah kita kembangkan, kita bangun subdomainnya. Kemudian materi Flip Classroom yang kita kembangkan adalah pertama adalah terkait dengan pengantar Flip Classroom dengan beberapa materi terkait, kemudian desain pembelajaran Flip Classroom, ini merupakan bagian materi ketiga, nanti di tabel berikutnya kami akan jelaskan. Kemudian pengembangan dan strategi pembelajaran Flip Classroom dengan materi 4, 5, dan 6, kemudian implementasi online Flip Classroom, ini kita bagi ke dalam materi 7, 8, 9, dan 10, di mana di dalam penyampaian materi ini kita membutuhkan beberapa tim pengajar yang kita tunjuk dari Fakultas Teknik sendiri yang kita minta untuk menjadi pengajarnya. Di mana materi pengantar program kemitraan, kemudian materi pertama online blended learning, materi 2 yang kita kembangkan apa itu Flip Classroom, materi ketiga adalah desain Flip Classroom, kemudian materi keempat adalah pengembangan online Flip Classroom, materi di kelas berikutnya dalam pengupdate ini sampai ke materi 10 adalah bagaimana kita mengevaluasi online Flip Classroom yang telah dikembangkan dan dilaksanakan di sekolah. Dan ini baru berjalan pada tahapan sampai pada strategi pembelajaran Flip Classroom pada materi 6 yang telah kita lakukan. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, desain plan yang telah kami lakukan adalah subjek maternya, kemudian online Flip Classroom, online Flip Classroom, kemudian melalui pendekatan blended learning dengan interaksikan teknologi, dukungan teknologi dan pengetahuan pembelajaran tatap muka dengan metode Flip Classroom strategi, dengan strategi Flip Classroom. Content development dengan right content media yang support untuk belajar mandiri siswa, guru, dan siswa di MTS yang kita latih. Kemudian melakukan perencanaan dan pengembangan proses dalam Flip Classroom ya, berbagai sumber, penggunaan dengan kita mengambil pendekatan pengajaran EDI. Course Flip Classroom yang kita kembangkan, kita menggunakan Massive Open Online Course MOC-UNP. Dengan resources ini, maka kita akan mengembangkan untuk materi-materi yang ada dalam materi yang kita sampaikan tadi, ya, dan ini kita secara bertahap kepada guru yang ada di MTS tersebut untuk diajarkan bagaimana mereka menggunakan LMS ini untuk model pembelajaran blended learning yang akan kita terapkan di sana. Dan konten yang telah kita kembangkan, ini seperti contoh yang telah kita kembangkan online Flip Classroom, ya, dengan halaman utamanya selamat datang pada pelatihan online Flip Classroom UNP Padang. Ini tampilan pertama yang muncul pada peserta dari 9 guru-guru yang jadi peserta di 9 sekolah mitra. Kemudian subkonten dari materi ini adalah pengantar, kemudian video, ada videonya, ada modul pengantar pelatihannya, ada slide presentasinya, demikian seterusnya untuk materi-materi yang kita sediakan. Dan salah satu instruktur yang kita minta untuk materi ke bagian ketiga, ini video pendukung materi online blended learning, kemudian video pengantar program training yang kita minta kepada Bapak Muhammad Adri, dan ini adalah salah satu dokumentasi yang kami ambil. Kemudian aktiviti berikutnya yang belum tuntas kami selesaikan, dalam pelaporan ini baru 70% atau lebih sekitar 80% pelaksanaan yang bisa kami lakukan. Dan untuk aktivitas berikutnya adalah bagaimana guru-guru di SMK itu bisa melakukan assessment di dalam Flip Classroom, melakukan assessment evaluasi online, kemudian tatap muka yang kita rencanakan di minggu akhir di bulan Oktober ini. Kemudian ini adalah untuk memantapkan materi-materi yang telah kita berikan sehingga
di kegiatan ini bisa pada akhirnya guru bisa menggunakan model dan LMS yang telah disediakan sabdananya di masing-masing sekolah. Dan kita akan dampingi mereka di tahap akhir untuk implementasi flip classroom yang kita terapkan di sekolah mitra. Bapak Ibu, demikian presentasi laporan kemajuan kami. Kami berharap kegiatan ini bisa kami selesaikan sampai pada tahap akhir dengan pendampingan di sekolah. Mungkin bisa kita lakukan 2 kali kegiatan, ya, sehingga kita berharap kontribusi dan manfaat tujuan pengabdian yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam proposal pengabdian ini. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, demikian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak tepat, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mereview dari laporan kemajuan kami. Kami ucapkan terima kasih yang banyak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.